Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Diduga merampas harta Gana Gini, polisi dilaporkan mantan istrinya. Kasus COVID-19 kembali meningkat, razia protokol kesehatan akan digelar lagi. Vaksinasi warga lanjut usia di Kota Banjarmasin masih rendah. Diduga merampas harta Gana Gini, seorang polisi dilaporkan mantan istrinya. Wanita berinisial RIS tersebut melapor ke Mapolda Kalsel didampingi sejumlah kerabatnya pada Senin siang. Perempuan asal Kandangan itu menjelaskan mantan suaminya berinisial APP merampas harta Gana Gininya. Padahal personel Polsek Hulu Sungai Selatan itu telah memberikan harta tersebut pasca bercerai 2020 lalu. Bahkan harta senilai 1,4 miliar rupiah berupa 2 ruko dan sebidang tanah itu masuk dalam surat perjanjian bermaterai. Merasa dirugikan mentah-mentah oleh oknum Bayangkara tersebut. Tujuan perjanjiannya apa, Mbak? perjanjiannya beliau berjanji memberikan atau membagikan 3 aset kepada saya. Rumah sebutkan. 1 ruko, yang nomor 2 juga ruko, yang ketiga sebidang tanah. Harapan saya di sini hanya meminta keadilan aja, Pak. Tidak lebih daripada itu. Hanya meminta keadilan saja. Karena saya merasa di sini saya dirugikan dan ditipu. Jadi tadi dilapor ke Kapolda Kalsel. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kabid Humas Kombes Pol M. Rifai mengaku belum mendapat laporan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Beberapa hari lalu warga memasang sejumlah spanduk sindiran untuk pemerintah Kabupaten Banjar di tepi Jalan Pangeran Abdurrahman Pesayangan Martapura. Spanduk tersebut untuk menyampaikan keluhan sekaligus sindiran karena jalan kerap kebanjiran setelah diguyur hujan akibat buruknya saluran drainase. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Riza Dauli mengatakan, perbaikan drainase akan dikerjakan tahun ini karena dananya telah dianggarkan. Ya, jadi setelah kami cek malam Selasa kemarin, ada beberapa ruas jalan yang ada di Kota Martapura terdampak drainasenya. Itu yang ada di Sekumpul, Tanjung Remam, Menteri 4, sampai dengan di Pangeran Abdurrahman Ujung, yaitu tepatnya di perempatan Darussalam, pondok pesantren kita. Nah, tahun ini insya Allah kita akan tangani. Anggarannya sudah tersedia. Kemudian kita masuk dalam proses perencanaan teknis, kemudian sampai pada tahap nantinya apakah seleksi penyedia sampai pada pelaksanaan. Nah, ini kita target paling tidak di triwulan kedua ini sudah bisa kita jalankan. Riza Dauli mengimbau masyarakat untuk menjaga saluran drainase agar tidak dipenuhi tumpukan sampah dan tidak ditutup dengan bangunan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kasus COVID-19 kembali meningkat di Kota Banjarmasin. Satpol PP setempat akan menggelar razia protokol kesehatan prokes.
Kasatpol PP Ahmad Muzain mengatakan, razia digelar untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Ia berharap kasus COVID-19 yang kembali meningkat belakangan ini dapat ditekan. Kita coba sosialisasi lagi nih, ya kan, mengingatkan kembali warga terkait dengan prokes, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam level PPKM itu. Karena nanti tim kita juga turun juga nih secara simultan ke sekolahan, ke masyarakat, ke tempat usaha, banyak hal kan yang harus tetap kita antisipasi untuk agar ledakan, maksudnya peningkatan angka yang terpapar COVID ini bisa terjaga lah. Berarti ada kemungkinan bahwa akan ada lagi kalau kayak penegakan disiplin prokes. Ya, bisa jadi seperti itu nanti tetap dilaksanakan, ya kan. Tapi tetap kita mensupport agar sesuai dengan tupoksinya Satpol kan lah. Razia prokes nanti Satpol PP akan menggandeng TNI dan Polri. Warga yang terjaring akan diberi sanksi teguran, tertulis, sosial hingga denda. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga merampas harta Gana Gini, polisi dilaporkan mantan istrinya. Kasus COVID-19 kembali meningkat, razia protokol kesehatan akan digelar lagi. Vaksinasi warga lanjut usia di Kota Banjarmasin masih rendah. Capaian vaksinasi warga lanjut usia lansia di Kota Banjarmasin masih rendah. Data Dinas Kesehatan, vaksinasi lansia baru mencapai 49,88%. Pemerintah akan menggencarkan vaksinasi lansia dan ditarget dapat mencapai 70% pada akhir Februari 2022 mendatang. Vaksinasi lansia akan digelar oleh sejumlah instansi dan secara jemput bola dari rumah ke rumah. Vaksinasi ini secara umum sudah terlampaui 84%. Tetapi yang masih kurang itu adalah lansia dan anak. Nah, yang memang targetnya harus di atas 60%. Nah, sementara kita masih di angka 49. Sudah bergerak itu, 49, sekian. Nah, ini yang menjadi sasaran target. Mudah-mudahan dalam sebulan ini itu sudah bisa mencapai angka 70%. Tentu penting dilakukan evaluasi. Makanya tadi kan diberi kesempatan bertanya apa keluhan ya pada saat pelaksanaan. Ya macam-macam lah, ya. Itu pun tantangan. Artinya kita carikan solusi sama-sama. Stimulus diberikan, baik berupa sembako, berupa door prize dan sebagainya, masih juga menggerakkan 3 pilar ini, menggerakkan Pak RT, Pak RW, termasuk juga tenaga kesehatan dan vaksinator. Selain lansia, pemerintah juga menggencarkan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk guru. Vaksinasi digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan kawasan Brigjen Hasan Basri, Rantau Kiwa. Kegiatan diikuti ratusan tenaga pendidik dari berbagai sekolah.
Kepala Disdik Ernawati mengatakan guru yang belum divaksin dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM. Ia juga menegaskan tidak akan menandatangani sasaran kinerja pegawai atau SKP guru tersebut. Tidak bervaksin, yang pertama sekali itu adalah guru itu tidak boleh mengajar ataupun memberikan pembelajaran di kelas, maka dilaksanakan secara daring. Kemudian terutama berurusan tadi, terutama masalah SKP, saya tidak akan menandatangani bila tidak memiliki kartu vaksin. Selain guru, larangan mengikuti PTM juga diberlakukan bagi siswa yang belum divaksin. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pengembang di Kalimantan Selatan akan membangun perumahan untuk guru. Perumahan guru akan dibangun Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Himpera Kalsel yang telah resmi dibentuk. Peresmian berlangsung di salah satu hotel kawasan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin Timur akhir pekan lalu. Ketua Himpera Henry Lubis mengatakan selain untuk guru, pihaknya juga akan membangun perumahan bersubsidi dan berkualitas bagi masyarakat umum. Program itu salah satunya kami ingin membuat perumahan guru. Nah, kebetulan perumahan guru ini sudah berjalan juga di Kabupaten Tabalong ya, Hulu Sungai. Nah, mungkin setelah ini kita beranjak ke daerah Rantau dan Barabai serta Marabahan. Nah, semoga ini bisa berjalan lancar. Tapi tidak hanya kepada guru, harapan kita sih seluruh masyarakat bisa merasakan hal ini. Perumahan, pengembang perumahan, khususnya developer yang mungkin berada di bawah naungan Himpera, itu bisa lebih aktif lagi dalam menunjang program Kampus Juta Rumah, khususnya untuk membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bu, untuk saat ini capaian rumah subsidi sendiri seperti apa, Bu, di masa pandemi ini? Mungkin ada bantuan sendiri, Pak? Dengan adanya masa pandemi ini, capaian perumahan subsidi ya pasti berpengaruh lah, karena perekonomian masyarakat juga di saat pandemi ini kan agak menurun, sehingga untuk pembelian transaksi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan Himpera untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan perumahan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga merampas harta Gana Gini, polisi dilaporkan mantan istrinya. Kasus COVID-19 kembali meningkat, razia protokol kesehatan akan digelar lagi. Vaksinasi warga lanjut usia di Kota Banjarmasin masih rendah. Air sungai di Kota Banjarmasin tidak akan pasang hingga beberapa bulan lagi. Dinas PUPR telah mengukur dan memastikan air sungai stabil hingga April mendatang. Sedangkan di bulan Mei, debit air sungai diprediksi pasang kembali dengan ketinggian sekitar 2,5 hingga 2,6 meter. Hasil pengukuran telemetri yang kita miliki lah di
3 bulan ke depan ini insya Allah masih normal, masih kisaran normal lah. Yang perlu antisipasi nanti di bulan Mei. Memang ada banjirop lah seperti di awal Desember kemarin, tingginya masih pengukuran. Tapi karena kami prediksi di bulan Mei itu curah hujannya rendah, insya Allah dampaknya tidak seluas seperti yang di awal Desember kemarin. Karena memang curah hujannya rendah. Kalau kemarin kan kita banjiropnya tinggi, curah hujannya tinggi. Jadi waktu di hulu banjir ya gugunya ke kita kan. Kalau kami prediksi di bulan Mei itu mudah-mudahan tuh walaupun ada hujan, curah hujannya ada sebesar yang ada di akhir tahun tadi. Masyarakat diimbau bersiap menghadapi air Sungai Pasang di bulan Mei mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Banjarmasin mulai menjalani tera ulang tahun 2022. Disperindak melakukan tera ulang untuk mesin pengisian BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Biosolar di sejumlah SPBU pada akhir pekan lalu. Dari sejumlah SPBU yang ditera ulang tidak ditemukan kecurangan. Jika kedapatan nakal, SPBU bakal terancam pidana. Memang ini sebuah keharusan dari sebuah perusahaan SPBU melakukan meminta kepada Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin untuk melakukan tera ulang. Memang kewajibannya. Dan dari Pertamina pun mengharuskan setiap pom bensin itu melakukan tera ulang oleh penera yang bersertifikat. Itu setahun sekali atau gimana Pak? Untuk SPBU setahun sekali. Untuk di tahun 2022 sendiri sudah berapa SPBU yang sementara sudah ada kalau tidak salah 4 SPBU yang kita lakukan tera ulang dari 28 SPBU yang ada di Kota Banjarmasin. ada temuan SPBU yang nakal kan? Sementara belum ada sama sekali. Biasanya kalau ada apa? Kalau ada memang ada sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang metrologi legal. Dari 28 SPBU di Kota Banjarmasin, baru 4 diantaranya yang sudah ditera ulang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman.
dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat ikan ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Diduga merampas harta Gana Gini, polisi dilaporkan mantan istrinya. Kasus COVID-19 kembali meningkat, razia protokol kesehatan akan digelar lagi. Vaksinasi warga lanjut usia di Kota Banjarmasin masih rendah. Diduga merampas harta Gana Gini, seorang polisi dilaporkan mantan istrinya. Wanita berinisial RIS tersebut melapor ke Mapolda Kalsel didampingi sejumlah kerabatnya pada Senin siang. Perempuan asal Kandangan itu menjelaskan mantan suaminya berinisial APP merampas harta Gana Gininya. Padahal personel Polsek Hulu Sungai Selatan itu telah memberikan harta tersebut pasca bercerai 2020 lalu. Bahkan harta senilai 1,4 miliar rupiah berupa 2 ruko dan sebidang tanah itu masuk dalam surat perjanjian bermaterai. Merasa dirugikan mentah-mentah oleh oknum Bayangkara tersebut. Tujuan perjanjiannya apa, Mbak? Perjanjiannya beliau berjanji memberikan atau membagikan 3 aset kepada saya. Rumah sebutkan. 1 ruko, yang nomor 2 juga ruko, yang ketiga sebidang tanah. Harapan saya di sini hanya meminta keadilan aja, Pak. Tidak lebih daripada itu. Hanya meminta keadilan saja. Karena saya merasa di sini saya dirugikan dan ditipu. Jadi tadi dilapor ke Kapolda Kalsel. Dikonfirmasi melalui pesan singkat,
Kabid Humas Kombes Pol M. Rifai mengaku belum mendapat laporan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Beberapa hari lalu warga memasang sejumlah spanduk sindiran untuk pemerintah Kabupaten Banjar di tepi Jalan Pangeran Abdurrahman Pesayangan Martapura. Spanduk tersebut untuk menyampaikan keluhan sekaligus sindiran karena jalan kerap kebanjiran setelah diguyur hujan akibat buruknya saluran drainase. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Riza Dauli mengatakan, perbaikan drainase akan dikerjakan tahun ini karena dananya telah dianggarkan. Ya, jadi setelah kami cek malam Selasa kemarin, ada beberapa ruas jalan yang ada di Kota Martapura terdampak drainasenya. Itu yang ada di Sekumpul, Tanjung Remam, Menteri 4, sampai dengan di Pangeran Abdurrahman Ujung, yaitu tepatnya di perempatan Darussalam, pondok pesantren kita. Nah, tahun ini insya Allah kita akan tangani. Anggarannya sudah tersedia. Kemudian kita masuk dalam proses perencanaan teknis. Kemudian sampai pada tahap nantinya apakah seleksi penyedia sampai pada pelaksanaan. Nah, ini kita target paling tidak di triwulan kedua ini sudah bisa kita jalankan. Riza Dauli mengimbau masyarakat untuk menjaga saluran drainase agar tidak dipenuhi tumpukan sampah dan tidak ditutup dengan bangunan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kasus COVID-19 kembali meningkat di Kota Banjarmasin. Satpol PP setempat akan menggelar razia protokol kesehatan prokes. Kasatpol PP Ahmad Muzain mengatakan, razia digelar untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Ia berharap kasus COVID-19 yang kembali meningkat belakangan ini dapat ditekan. Kita coba sosialisasi lagi nih, ya kan, mengingatkan kembali warga terkait dengan prokes, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam level PPKM itu. Karena nanti tim kita juga nih secara simultan ke sekolahan, ke masyarakat, ke tempat usaha, banyak hal kan yang harus tetap kita antisipasi untuk agar ledakan misalnya peningkatan angka yang terpapar COVID ini bisa terjaga lah. Berarti ada kemungkinan bahwa akan ada lagi kalau kayak penegakan disiplin prokes. Ya, bisa jadi seperti itu nanti tetap laksanakan, ya kan. Tapi tetap kita mensupport agar sesuai dengan tupoksinya Satpol kan lah. Razia prokes nanti Satpol PP akan menggandeng TNI dan Polri. Warga yang terjaring akan diberi sanksi teguran, tertulis, sosial hingga denda. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.